Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kenapa kita harus konsisten mengerjakan dan menunaikan ibadah salat? Setidaknya ada 8 alasan kenapa kita harus mengerjakan salat, kenapa kita harus konsisten dan komitmen untuk tidak meninggalkan salat. Alasan yang pertama adalah karena salat adalah merupakan rukun Islam terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Kata Nabi SAW dalam pesannya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu saat diutus untuk mendakwahi penduduk negeri Yaman, Nabi SAW mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, maka hendaklah pesan dakwah yang pertama engkau sampaikan kepada mereka adalah pesan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza arafu dzalik, maka kalau mereka sudah mengetahui hal tersebut, mereka sudah meyakini hal tersebut, fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka sampaikan kepada mereka, wahai Mu'adz, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan 5 kali salat dalam sehari dan semalam. Maka pesan ini sangat jelas menunjukkan bahwa kewajiban seorang manusia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah menunaikan ibadah salat 5 waktu. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan salat, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat setelah kita menyadari bahwa kewajiban kita setelah bersyahadat adalah mengerjakan salat 5 waktu sehari dan semalam. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengerjakan salat? Kenapa kita tidak boleh berpikir untuk meninggalkan salat? Alasan yang kedua adalah karena salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak ada satupun situasi dan kondisi dalam kehidupan kita manusia yang membenarkan kita untuk tidak mengerjakan salat. Baik itu dalam kondisi kita berada di kampung halaman kita, atau kita dalam kondisi musafir, baik itu dalam kondisi damai maupun dalam kondisi berperang, baik itu dalam kondisi kita sehat walafiat maupun dalam kondisi sakit, semuanya tidak menjadi halangan untuk meninggalkan salat. Karena itu, dalam kondisi musafir kita tetap mengerjakan salat meskipun kita mendapatkan keringanan untuk mengerjakannya dengan cara qasar atau mengurangi jumlah rakaat pada salat-salat tertentu, salat duhur, asar, dan salat isya. Kita juga dibenarkan untuk melakukannya secara jamak, menggabungkan antara salat zuhur dengan asar, begitu pula menggabungkan antara salat maghrib dengan salat isya. Begitu juga dalam kondisi peperangan, dalam kondisi yang kacau balau, dalam situasi perang yang menegangkan,
kita tidak boleh meninggalkan sholat. Karena itu kita mengenal sebuah sholat yang disebut sebagai sholatul khauf. Sholatul khauf, sholat yang dilakukan ketika rasa takut memuncak. Begitu pula pada saat sakit, kita boleh mengerjakan sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Kalau kita tidak mampu berwudu, maka kita boleh bertayamum untuk bersuci sebelum mengerjakan sholat. Intinya, sholat adalah perintah yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus mengerjakan sholat. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian akan salat-salat itu. Was salatil wusta, dan khususnya salat al-wusta, salat di waktu pertengahan. Di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salat waktu pertengahan itu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian berdiri tegak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka apabila kalian merasa takut atau dalam kondisi takut, maka salatlah sambil rijalan, sambil berjalan kaki, aw rukbanan, atau sambil mengendarai kendaraan kalian. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana bahkan dalam situasi yang genting sekalipun, di mana kita tidak bisa berdiam diri di satu tempat secara khusus untuk sholat, maka kita diperintahkan untuk tetap sholat meski sambil berjalan atau sambil berkendara. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, dia mengatakan bahwa saya pernah mengidap penyakit wasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat, bagaimana caranya saya mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW menjawab, Shalli qa'iman, sholatlah sambil berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu maka sholatlah sambil duduk, fa illam tastati' fa 'ala janab, kalau kamu tidak mampu maka sholatlah sambil berbaring. Inilah alasan kedua kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Alasan yang ketiga kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat, kenapa kita harus mengerjakan sholat. Karena sholat adalah wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, kana akhir kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian. Kana akhir kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah, hendaklah kalian menjaga salat, wa ma malakat aymanukum, dan menjaga budak-budak kalian, menjaga tanggung jawab kalian terhadap budak-budak kalian. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Kenapa kita harus mengerjakan sholat? Alasan yang keempat adalah karena sholat adalah merupakan syariat yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini kecuali dengan membawa perintah dan syariat salat.
Tentu dengan kaifiat, dengan cara yang berbeda-beda antara satu dengan nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Dan kami telah mewahyukan kepada mereka, kepada para nabi dan rasul, untuk fi'lal khairat, untuk melakukan kebaikan, wa iqamas shalah, dan menegakkan salat, wa ita'az zakah, dan untuk menunaikan zakat. Karena itu salat, menegakkan salat adalah merupakan agama dan syariat seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan yang kelima, kenapa kita harus menjaga salat, harus mengerjakan salat dan tidak boleh meninggalkan salat. Alasan yang kelima adalah karena salat merupakan tiang penyangga agama, tiang penyangga keberagamaan kita. Dan agama seorang hamba tidak akan bisa tegak kecuali ketika dia mengerjakan salat. Maka saat hamba meninggalkan salat, saat seorang hamba melalaikan salat, maka saat itu agamanya akan runtuh, akan rubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiang pilar penegak Islam itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak ketinggian Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Kemudian alasan yang keenam, kenapa kita harus mengerjakan salat? Karena salat memiliki fungsi, tujuan mencegah, menahan kita, menahan diri kita, membantu kita untuk menahan diri, mencegah diri, meminimalisir diri untuk terjatuh dalam perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah, akan menahan seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada yang bertanya, tapi kenapa ada orang yang salat tetapi masih saja melakukan perbuatan yang diharamkan, masih saja korupsi atau misalnya berzina? Maka jawabannya satu dari dua jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa itu merupakan indikator bahwa salatnya belum ditunaikan, dijalankan sebagaimana mestinya. Karena itu, salat yang demikian tidak bisa berfungsi dengan baik. Sebagaimana sebuah obat atau sebuah peralatan yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka peralatan atau obat itu tidak akan memberikan efek dan dampak sebagaimana yang diharapkan. Jawaban yang kedua adalah bahwa kalau seorang pelaku maksiat atau kejahatan itu tidak melakukan salat, maka boleh jadi kejahatan dan kemaksiatan yang dia lakukan akan jauh lebih besar bentuknya, akan jauh lebih besar jangkauannya daripada ketika dia mengerjakan salat. Dengan kata lain, salat yang dia kerjakan setidak-tidaknya membantu untuk meminimalisir, mengurangi kadar kejahatannya. Setidak-tidaknya bisa menjadi sebab untuk dia pada suatu saat nanti bertaubat dan meninggalkan perbuatan maksiat itu. Maka itulah kira-kira makna dari
bahwa salat itu mencegah dari perbuatan yang mungkar. Salat itu akan mencegah kita sekarang melakukan perbuatan keji dan mungkar, atau salat itu akan mencegah kita nanti dari melakukan itu di masa yang akan datang. Dan itu terjadi ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketujuh, kenapa kita harus mengerjakan salat? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan salat? Karena salat adalah salah satu penghapus dosa dan kesalahan kita yang terpenting. Orang yang mengerjakan salat, maka peluang untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengerjakan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Bagaimana menurut kalian, wahai para sahabat, seandainya di depan pintu seorang dari kalian ada sebuah sungai yang mengalir, lalu orang itu setiap hari mandi di sungai itu sebanyak 5 kali, apakah kotoran di tubuhnya akan tertinggal? Para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai', tentu tidak akan ada lagi kotoran yang tersisa di tubuh orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Maka itu persis seperti permisalan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu itu Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan seorang hamba. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratul lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, lalu salat ibadah Jumat satu ke Jumat lainnya, itu akan menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa menjadi penghapus terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya, dengan catatan malam tughshal kabair, selama bukan dosa-dosa besar yang dilakukan, karena dosa-dosa besar itu memerlukan taubat yang spesifik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasan yang kedelapan, kenapa kita harus mengerjakan salat? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan salat? Alasan yang kedelapan adalah karena dengan banyak mengerjakan salat itu akan menjadi jalan bagi kita untuk membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Seorang hamba yang ingin membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga itu bisa mendapatkannya dengan cara memperbanyak salat yang dia lakukan. Bukan hanya salat 5 waktu, tapi tentu saja dilengkapi, diperkaya dengan salat-salat sunnah lainnya. Seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah menceritakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Maka saya pun membantu beliau membawakan air wudhu dan keperluan-keperluan beliau. Ya. Faqala li, maka Nabi SAW pun berkata kepada saya, sal, mintalah. Jadi ketika Nabi SAW melihat bagaimana khidmat, bagaimana pelayanan sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini kepada beliau, maka Nabi SAW memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta
kepada Nabi, maksudnya mengajukan permintaan apa yang dia inginkan dari Nabi SAW. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu wahai Nabi SAW agar supaya saya nanti bisa membersamaimu di dalam surga. Maka Nabi SAW bertanya kembali, apakah ada yang lain? Aw ghaira dzalik? Apakah ada yang lain selain itu? Maka Rabi'ah al-Aslami mengatakan, huwa dzak. Hanya itu yang saya inginkan wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah saya untuk bisa memohonkan dikabulkannya permintaanmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantulah saya dengan cara engkau memperbanyak sujudmu kepada Allah. Maksudnya, bantulah saya untuk itu dengan cara memperbanyak salat, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 8 alasan kenapa kita tidak boleh meninggalkan salat. Itulah 8 alasan kenapa kita harus komitmen untuk menjaga salat kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.